Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di diskusi kali ini kita sampai kepada edisi filsafat kebudayaan yang sudah di seri yang ke berapa ratus ya lupa. Nah, di sesi kali ini kemarin kita sudah membahas tentang beberapa tokoh-tokoh tentang filsuf-filsuf yang memiliki kajian-kajian dalam filsafat kebudayaan. Kali ini juga sama. Tokoh yang akan kita kaji kali ini adalah seorang filsuf, cuman dia filsuf yang agak berbeda dari filsuf-filsuf kebanyakan. Bahkan dia terkenal sebagai seorang filsuf karena keperbedaannya dengan filsuf-filsuf yang lain ialah Slavoj Žižek yang berasal dari Yugoslavia. Jadi kali ini bicara tentang Slavoj Žižek, kita akan tahu pemikirannya tentang sublimasi ideologi. Secara gamblang, sublimasi ideologi ini sebenarnya dibahas dalam satu bukunya, dalam satu karyanya, yaitu The Sublime Ideology Slovenia yang dulu bagian dari Yugoslavia. Terus bentar, yang bukunya berjudul The Sublime Object of Ideology. Nah, bukunya ini merupakan salah satu buku pertamanya yang dikarang tahun 1990-an yang 1990-an yang dikatakan bahwa karya ini menjadi masterpiece atau mahakarya yang nanti memiliki keterkaitan dengan karya-karyanya yang lain. Makanya kenapa ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dalam sepanjang sejarah karya-karya atau dinamika intelektual Žižek adalah karena di sini sosok Žižek ini yang menjadi menarik adalah karena dia menawarkan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Sublime Object of Ideology ini dia membahas tentang bagaimana pemahaman tentang ideologi yang berbeda. Kita menganggap sebuah ideologi itu sebagai sesuatu yang paten, jelas, dan sesuatu yang tersistematis gitu kan. Nah, Žižek berusaha untuk membongkar itu semua gitu kan, membongkar bahwa semua kita punya cara berpikir yang berbeda dan ideologi itu tidak hanya terbatas pada apa-apa yang terlihat, tapi juga sesuatu yang tidak terlihat gitu. Nah, yang membedakan juga kenapa Žižek ini masuk dalam filsafat kebudayaan karena kajian-kajiannya itu memfokuskan pada kajian-kajian populer, kajian budaya-budaya populer. Jadi dia berusaha untuk membahas ideologi dalam kehidupan sehari-hari, dalam perfilman, bahkan dalam karya-karya seni, bahkan dia membahasnya dalam beberapa aspek gitu kan. Dalam beberapa aspek dari pementasan dan lain sebagainya. Jadi dia masuk kepada ranah kajian-kajian budaya-budaya populer atau pop culture. Sekilas tentang Slavoj Žižek, bentar. Slavoj Žižek ya, bentar. Dia lahir di Slovenia atau disebut dengan filosof Slovenia, Slovenian philosopher atau filsuf Slovenia. Slovenia ini dulu menjadi bagian dari Yugoslavia. Lahir tepatnya pada tanggal 21 Maret 1949. Umurnya sekitar 75 tahun. Saya kurang memahami juga apa sekarang masih hidup atau enggak. Sepertinya masih hidup karena tidak ada keterangan meninggalnya gitu. Dia lahir 21 Maret 1949. Memiliki anak yang namanya Tim Saleci Žižek dan Kostya Žižek, lahir dari dua orang tua. Satu orang tua yang bernama Jos Žižek dan Vesna Žižek. Banyak sekali karya-karya dari Slavoj Žižek ini. Di antaranya ada The Sublime Object of Ideology, ada Christian Atheism, How to be a Real Materialist, ada juga The Sublime Object of Ideology ini tahun 1989, sedangkan yang Christian Atheism ini tahun 2024. Baru ini berarti ya, saya baru tahu juga. Less Than Nothing, Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism tahun 2012, ada How to Read Lacan 2006, The Parallax View tahun 2006 dan Living in the End Times tahun 2010. Maka dari beberapa karyanya kita melihat bagaimana keterpengaruhan Žižek dengan tokoh-tokoh filsuf-filsuf yang lain. Di antaranya dia menggunakan dua pemikiran tokoh yang paling dominan dalam pemikirannya tentang ideologi atau tentang kerangka-kerangka untuk membangun sublimasi ideologi tadi. Yang pertama adalah psikoanalisisnya Lacan
dan dialektiknya Hegel. Ya, jadi dua tadi saya dibantu oleh keterangannya Watimena yang mengatakan bahwa dia berusaha Zizek berusaha untuk membaca Hegel menggunakan lekong. Jadi dia berusaha memahami ideologi menggunakan kerangka pemikiran dengan meramu dua pemikiran tadi, Hegel dan Lekong. Bahkan pemikiran Lekongnya pun itu berusaha untuk berbeda dengan pemikiran-pemikiran yang klasik gitu. Makanya ketika Lekong disebut sebagai seorang filsuf atau pemikir postmodern, Zizek mengatakan bahwa Lekong bukan filsuf postmodernis atau poststrukturalis, tapi dia versi radikalnya pencerahan gitu. Maka jauh sekali gitu kan, berbeda sekali gitu. Nah itu jadi itu salah satu keunikan dari Slavoj Zizek ini, dan kenapa mungkin teman-teman kalau melihat di YouTube-nya banyak sekali opini-opini beliau di YouTube-nya yang secara langsung dipaparkan oleh Slavoj Zizek ini, maka teman-teman akan melihat orang ini agak kok kayak bukan filsuf gitu ya, pembawaannya agak ceria dan membabi buta, apa sih namanya tuh, apa sih, berapi-api. Nah itu maksudnya, jadi pembawaannya berapi-api gitu kan, dan dia sosok yang asik lah, sehingga katanya filsafat versi Slavoj Zizek ini dianggap sebagai pemikiran filsafat yang tidak membosankan gitu, lebih menyenangkan, dan berusaha untuk bagaimana kata Zizek itu seseorang itu ketika dia menanyakan sesuatu ya sudah berfilsafat gitu kan. Ketika dia sudah merasa bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan, dia tidak setuju dengan yang ada, itu adalah pemikiran filsafat. Nah, makanya kemudian dalam diskusi ini saya mungkin akan banyak menjelaskan tentang sublimasi ideologi dengan menyinggung tentang bagaimana keterlibatan pemikiran-pemikiran tadi, pemikiran Hegel dan pemikiran Lekong, Hegel dan Lekong, sehingga melahirkan sublimasi ideologi tadi, dan bagaimana ideologi sublimasi ini sebenarnya juga lahir dari dua pemikiran tadi, lebih banyak di Lekong gitu kan. Sama seperti begini, ketika kita bermimpi, misalnya saya bermimpi ketemu Cak Anwu misalnya dalam mimpi, terus ketika saya merasa bahwa di tengah kencan saya dengan Cak Anwu dalam mimpi, saya tiba-tiba terjatuh gitu. Maka katanya Zizek, yang benar itu kalau kita mengatakan bahwa realitanya yang real itu adalah ketika kita jatuh gitu kan. Lah kata Lekong, justru yang jatuh itu yang merusak gitu kan. Kenapa? Karena tata simbolis yang dibangun, harapan-harapan semua yang dibangun itu ada dalam mimpi tadi gitu. Jadi dua-duanya di sekilas nanti disinggung bahwa eksistensi dan esensi itu hampir tidak ada bedanya, bahkan sama gitu kan. Dua-duanya sama-sama menjadi subjek gitu. Jadi ada Lacan atau Leko, psikoanalisisnya Lekong. Dan jadi dua ini. Nah, masuk lagi bicara tentang dua pemikiran tadi, saya kembali lagi kepada bukunya tentang Sublime Ideology ini. Jadi Sublime Ideology ini setidaknya menjelaskan tentang tiga hal. Tentang yang pertama tentang subjek manusia, tentang bagaimana pemahaman tentang subjek. Karena untuk masuk kepada ideologi, masuk kepada pemikiran sublime object of ideologi tadi, kita perlu memahami bagaimana pemahaman tentang manusia, bagaimana subjek dipahami, sehingga itu akan membentuk konstruk berpikir yang hierarkis untuk kita memahami bagaimana keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Gitu. Yang pertama bahas tentang itu, tentang subjek atau manusia. Terus juga kemudian mana nih? Bentar ya. Yang kedua, nah tentang subjek tadi, maka nanti ada dua juga, subjek versi Lekong. Yang kedua, dia berusaha untuk menjelaskan tentang bagaimana pembacaan terbaru terhadap Hegel menggunakan psikoanalisisnya Lekong nanti.
Baru yang ketiga, bagaimana perumusan teori-teori atau bagaimana pemahaman tentang sublimasi ideologi. Jadi seperti ini. Masuk kepada yang pertama tentang subjek. Jadi kalau apakah kemudian kalau sublimasi ini merupakan atau diramu dari pemikiran di psikoanalisis dan juga dibantu oleh dialektika Hegel, terutama dalam pemikirannya tentang roh absolut, tentang bagaimana manusia itu sebagai sesuatu yang absolut, dia menjadi sosok yang dominan, sehingga ketika misalnya iyalah nanti saya rinci di sana. Yang kedua, dalam sublimasi ideologi ada keterlibatan pemikirannya Karl Marx juga tentang bagaimana fetisisme konsumsi, saya lupa fetisisme apa, saya lupa. Tentang mana sudah? Iya, fetisisme komoditas. Kita tahu bahwa kalau dalam pemikirannya setidaknya tahu bedanya nangka sama roti lah. Gimana nang? Jadi Jadi ke dalam sublimasi ideologi, dalam ideologi dia memiliki keterkaitan dengan pemikirannya Karl Marx tentang bagaimana kemudian keterlibatan itu tidak selalu itu setuju, tetapi di sini dia mengkritik, tapi di satu sisi dia juga mengkritik bagaimana ideologi itu tidak dipahami sebatas sesuatu yang selalu besar gitu kan. Itu wah luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Nah, masuk kepada subjek, bisa dipahami teman-teman ya? Saya hapus. Ya udah, nggak usah nanya kalau nggak usah. Nanti saya tutup langsung ya. Subjek. Ya, kalau bacanya subjek lacanian. Kalau versi ininya, verbatimnya, verbatim ya kak, lekonian. Ya serah teman-teman aja lah, enaknya gimana. Terkait, bentar. Nah, kita tahu bahwa apa yang ditarik dari pemikirannya Lekong atau dalam pemikiran kita tahu pemikiran Lekong itu yang paling dalam psikoanalisisnya tentang kesadaran. Yang diadopsi atau yang dikaji oleh atau yang diadopsi oleh Zizek. Saya kasih ini dulu, Slavoj Zizek. Jadi Slavoj Zizek yang diambil dari pemikirannya Lekong adalah tentang kesadarannya. Jadi menurut Zizek, sosok kesadaran itu adalah sebuah subjek. Kita tahu bahwa dalam pemahaman tentang subjek ini bagaimana kita juga menyadarkannya tentang bagaimana kita memahami tentang manusia. Subjek menurut pemikirannya ini, pemikiran Lekong versi Zizek adalah subjek adalah kesadaran yang kosong, lepas dari semua kepentingan dan kualitas-kualitas diri lainnya. Subjek itu kosong di dalam keutuhannya dan utuh dalam kekosongannya. Sehingga subjek adalah dialektika itu sendiri. Kalau kita memahami bahwa subjek itu merupakan cara pandang kita terhadap dunia. Sama seperti begini, kita tidak akan memahami manusia, kita tidak akan memahami diri kita sendiri tanpa kita mengambil jarak. Kita tidak akan tahu bagaimana bentuk retina ketika kita memakainya. Kita tidak tahu bagaimana bentuk mata kalau kita karena kita terlalu dekat gitu kan, sehingga dengan mengambil jarak itu adalah cara lain adalah bagaimana kita membentuk kesadaran itu sendiri. Jadi kesadaran itu sesuatu yang kosong, sehingga menurut Zizek subjek itu adalah pandangan individual dan partikular atas dunia. Maka sampai di sini kita mungkin bingung, kesadaran yang kosong seperti apa? Bagaimana kesadaran itu sampai benar-benar kosong? Apakah mungkin kesadaran itu benar-benar kosong gitu kan? Nah, menurut menurut Zizek, manusia itu memiliki kesadaran kosong. Bahkan adanya tulang
adanya tulang belulang dalam tubuh manusia dan adanya daging dalam tubuh manusia itu adalah bentuk bagaimana itu mengisi kekosongan mental kita gitu kan. Maka sejatinya manusia itu memiliki kesadaran yang kosong itu untuk memahami dunia. Nah, ditarik kepada pemahaman tentang budaya pop culture atau budaya atau kebudayaan atau versi yang lebih luas, kita akan memahami dalam versi demokrasi. Dalam demokrasi atau dalam aspek demokratis, maka kita akan melihat bahwa warga negara tidak dilihat atau dilihat sebagai semua atau memiliki kesetaraan yang sama gitu kan. Seperti misalnya dalam pemilihan apapun, warga negara itu dilihat memiliki kesamaan atau dianggap setara. Tidak dilihat dari makannya apa, tidak dilihat dari rasnya apa, tidak dilihat dari bahasanya apa, semua dianggap setara. Pun begitu dengan bagaimana kita memahami sebuah kesadaran sebagai kesadaran yang kosong. Dia terlepas dari karakteristik apapun yang membentuk identitas dirinya gitu. Nanti yang bingung saya kasih link YouTube-nya. Nanti yang kita diskusikan seperti apa pemikirannya Zizek. Cuman dari sini kita melihat bahwa titik tolak dari pemikirannya tentang kesadaran itu dari pop culture ini. Jadi mungkin ketika kita membahas tentang kesadaran itu akan agak rancu dan membingungkan. Cuman ketika kita tarik kepada medan kebudayaan atau medan-medan sosial, maka itu seolah masuk akal gitu. Tentang bagaimana tadi tentang demokrasi, bagaimana tentang memahami tentang warga negara, hak-haknya dianggap sebagai sesuatu yang dia dilihat sebagai subjek tanpa karakteristik yang melekat gitu. Nah, itu sekilas tentang bagaimana subjek versi Lacanian, yaitu tentang subjek yang kesadaran kosong. Terus selanjutnya tentang manusia sebagai subjek dialektis. Kita tahu bahwa dialektika ini diambil dari pemikirannya Hegel. Schwab, subjek Hegelian. Iya bener lah. Astagfirullahaladzim. Jangan tutup, biar panas kak. Dalam subjek Hegelian kita akan melihat bagaimana ada kaitan erat tentang bagaimana pemahaman Hegel tentang roh absolut, manusia sebagai roh absolut. Pos dulu nang. Nang, pos dulu dong. Agak geseran Kak. Ada kakak kisi. Lanjut, next. Masuk kemudian ke subjek Hegelian. Kalau tadi kita mengambil atau Zizek mengambil porsi kesadaran dalam pemikirannya Lacan, maka dalam pemikirannya Hegel dia juga mengambil pemahamannya tentang subjek. Subjek dalam versi Hegelian kita memahami bagaimana Hegel dalam memahami tentang konsepsi manusianya, dalam konsepsi manusianya memiliki keterlibatan dengan Kristiani, dengan memiliki keterkaitan dengan umat atau dengan sosok dirinya sebagai seorang Kristen, sehingga dia melihat bahwa dalam ritual-ritual tertentu Tuhan dan manusia menyatu dalam sosok. Bahkan kata Hegel itu ketika saya memakan apel yang saya makan dihancurkan sehingga dia menyatu dalam diriku gitu, misalnya menyatu dalam dirinya, dalam pencernaan dan lain sebagainya. Maka dalam porsi ini, dalam pemahaman yang seperti dalam analogi ini, kita akan melihat bahwa subjek dalam versi Hegelian itu memiliki dimensi yang absolut. Atau subjek dalam versi Hegelian itu memiliki dialektikanya dengan dialektika dunia. Kalau tadi tentang kesadaran bagaimana kita memahami dunia dan melepaskan karakteristik yang melekat dalam diri manusia, sehingga kesadaran manusia itu memiliki kesadaran yang kosong. Terlalu cepat ya.
Jadi manusia itu memiliki kesadaran kosong atau kekosongan dalam dirinya gitu. Nah, dalam versi Hegelian itu bagaimana manusia itu memiliki dominansi sehingga ia mampu, istilahnya dalam contoh tadi bagaimana dia menelan apel, memiliki dominansi sehingga itu yang menyebabkan adanya dialektika antara subjek dengan dunianya gitu. Terus juga bahkan katanya Zizek dalam bagaimana dia memahami tentang subjek Hegelian, bagaimana subjek Hegelian itu adalah kekosongan murni dan absolut murni yang hampir tidak bisa dibedakan antara bagaimana yang absolut dan bagaimana yang benar-benar kosong, atau kemurnian tadi ketika melepaskan dari identitas-identitas yang terbentuk oleh lingkungan. Kita tahu bahwa setidaknya kan kita memahami konsep manusia kan ada versi Kartesian, ada versi apa satunya itu ya? Yang kalau versi Kartesian kita melihat bahwa bagaimana manusia itu rasional. Tapi versi yang modern, versi-versi yang postmodern itu menganggap bahwa bagaimana manusia itu dibentuk oleh konstruk-konstruk di luar dirinya, eksternal. Bagaimana saya terbentuk karena saya lahir di Polaga dengan konstruk pola asuh yang seperti itu, dengan lingkungan yang seperti itu yang membentuk diri saya sebagai manusia. Beda dengan Kartesian, manusia itu lahir dari bagaimana daya nalarnya, rasionalitasnya. Maka dalam versi ini Hegelian menganggap bahwa subjek Hegelian menurut Zizek itu sebagai subjek yang dia terlepas dari sejarah yang dialektis, sehingga dia melepaskan hal-hal yang membentuk dirinya atau hal-hal di luar dirinya, sehingga dia menyebutnya sebagai substansi yang berkontraksi, seperti orang buang air besar katanya. Itu kata Zizek tentang subjek Hegelian. Nah, dalam hal ini juga dialektis yang dipahami ya, atau dialektika yang dipahami dalam subjek Hegelian itu bagaimana subjek yang kosong itu dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya, sehingga nanti keterpenuhan itu ada kaitannya dengan bagaimana itu membentuk sebuah ideologi. Sama seperti ketika dua anak, misalnya ketika dia umur 4 tahun misalnya, dia menggambar sesuatu dengan penuh warna, dan ketika 2 tahun berikutnya dengan pola yang sama dia menggambar dengan versi yang hitam putih, maka kita akan melihat bagaimana kekosongan itu dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya gitu. Sehingga substansi itu adalah esensi yang transenden dan terpisah dari kehidupan konkret sehari-hari. Artinya substansi itu merupakan sesuatu yang tersembunyi dari pengetahuan indrawi manusia. Sehingga dalam hal ini Zizek menggarisbawahi bahwa tidak ada penampakan. Penampakan itu adalah esensi itu sendiri. Tidak ada fantasi. Fantasi itu adalah kenyataan itu sendiri. Jadi fantasi, imajinasi atau apapun itu adalah kenyataan itu sendiri. Sehingga yang disebut dengan the real itu adalah bagaimana atau realitas, atau hampir tidak ada yang membedakan antara yang asli dan yang palsu. Keduanya sama-sama ada dan tidak mampu dibedakan. Sehingga hal-hal yang kita anggap sebagai penampakan, fantasi itu adalah hal-hal yang berpura-pura untuk menipu sehingga tidak menimpulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Begitu sih. Itu pemahaman Zizek tentang substansi dan subjek versi Hegelian tadi. Sampai sini ada yang ingin tanyakan teman-teman? Sebelum saya masuk ke sublimasi ideologi. Masuk dulu nih. Oke, masuk dulu deh. Masuk kepada sublimasi ideologi. Sublimasi ideologi ini secara garis besar adalah tentang bagaimana Zizek berusaha untuk mengkonstruksi pemahaman tentang ideologi yang berbeda dengan ideologi sebelumnya, atau pemahaman tentang ideologi sebelumnya. Jadi kalau kita memahami ideologi sebelumnya kan ideologi dipahami sebagai sebuah doktrin politik, sebagai sistem pemikiran, sebagai sesuatu yang
sesuatu yang terstruktur, pemikiran yang terstruktur, tersistematis, doktrin dan lain sebagainya. Tetapi menurut Zizek, ideologi bukan itu semua. Jadi ideologi adalah bagaimana sesuatu itu bekerja dalam versi alam bawah sadar kita, yang mengatur kita tentang bagaimana kita memahami realitas, yang mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Bahkan dari cara kita makan, cara kita menonton film dan lain sebagainya, bagaimana kita memahami tentang sebuah film dan memahami budaya sosial, itu juga sebuah budaya, sebuah ideologi. Sehingga ideologi itu adalah realitas sehari-hari, bukan doktrin yang harus terstruktur dan tersistematis. Itu. Sehingga menurut Zizek, ideologi itu tidak hanya bergerak dalam ruang lingkup kognitif sebagai sebuah sistem pemikiran, enggak, tetapi ideologi itu dipahami sebagai sebuah praktik-praktik sosial, juga sebagai praktik-praktik sosial dan budaya yang mungkin secara sekilas kita tidak menganggap itu sebagai sebuah ideologi. Tentang bagaimana misalnya bagaimana cara kita memahami cinta, memahami kesenangan, kebahagiaan, bahkan penderitaan, itu juga sebagai sebuah ideologi. Itu katanya Zizek. Nah, apa maksudnya sublimasi di sini? Dalam versi Lekong, sublimasi itu adalah bagaimana, versi sederhananya, bagaimana proses munculnya sesuatu itu dari dorongan-dorongan dasar manusia yang dialihkan ke dalam bentuk-bentuk yang bisa diterima, begitu. Sama seperti, sublimasi gini, secara lebih mudahnya adalah dorongan-dorongan dasar manusia yang dialihkan ke dalam bentuk-bentuk yang bisa dipahami, atau yang bisa diterima secara sosial, gitu. Misalnya tentang bagaimana imajinasi seksual itu kemudian dialihkan menjadi dalam karya seni atau aktivitas intelektual dan lain sebagainya. Nah, versi ini, subversi pemahaman tentang sublimasi ini, itu dibawa kepada ranah ideologi, tentang bagaimana ideologi itu dianggap sebagai sesuatu yang muncul dari dorongan-dorongan dasar manusia, dan itu dibentuk menjadi sesuatu yang bisa diterima dalam bentuk sosial kebudayaan lah. Makanya ideologi di sini dianggap sebagai, makanya disebutnya sublimasi ideologi. Bagaimana ideologi itu tidak hanya sebagai sesuatu yang sifatnya terstruktur dan besar, gitu. Sebagaimana kita misalnya Marxis, liberalis atau kapitalis dan lain sebagainya. Itu. Jadi ideologi-ideologi besar itu tidak hanya yang seperti itu, tapi hal-hal yang muncul dari kegiatan-kegiatan sehari-hari yang muncul dalam diri dasar manusia, dalam bawah sadar manusia, itu juga merupakan sebuah ideologi. Jadi dia menggunakan psikoanalisisnya Lekong itu sebagai dorongan-dorongan yang mendukung bagaimana dia memahami bahwa ada sublimasi ideologi, tentang bagaimana struktur kekuasaan atau struktur kesadaran itu mempengaruhi bagaimana penerapan atau pemahaman manusia tentang dunia, sosial dan budaya dalam keseharian manusia, gitu. Nah, yang ketiga, tadi kan ada 3 poin ya tentang sublimasi ideologi, apa aja ayo? Ideologi sebagai realitas sehari-hari. Terus yang kedua tadi tentang apa tadi ya? Psikoanalisis Lekonian tadi. Yang ketiga tentang bagaimana ideologi dianggap sebagai sebuah fantasi. Jadi salah satu kunci bagaimana sublimasi ideologi itu bekerja atau beroperasi adalah bagaimana kita memahami yang disebut sebagai fantasi ideologi. Jadi fantasi ideologi itu adalah narasi atau gambar-gambar bagaimana kita memahami dunia. Jadi fantasi itu menawarkan simbol-simbol atau keinginan-keinginan yang tidak dapat dipuaskan dalam realita, ya kan? Jadi fantasi itu seperti jadi simbol-simbol yang tidak terpuaskan dalam keinginan-keinginan manusia dalam bentuk realita, itu disebut sebagai sebuah fantasi. Nah, dalam kaitan dengan fantasi ideologi, kita mengambil contohnya dalam kapitalisme misalnya. Jadi fantasi ideologi itu misalnya begini, saya sebagai seorang perempuan menginginkan, karena banyaknya orang-orang menggunakan skincare misalnya, berusaha untuk glowing, semriwing, sparkling, splendid dan sebagainya misalnya, saya berusaha untuk mencapai itu.
dianggapnya sebagai sebuah keinginan atau sebagai sebuah bentuk impian kesuksesan pribadi, bahwa saya akan menjadi perempuan jika glowing misalnya. Kalau jadi glowing yang seperti itu adalah fantasi ideologi, sehingga itu menganggap bahwa kebahagiaan itu dicapai melalui konsumsi barang-barang mewah. Itu contoh ya. Jadi dari situ kita akan melihat bagaimana logika kapitalisme bermain, sehingga seolah-olah struktur kapitalisme yang dibangun itu sendiri itu sebenarnya itulah yang menciptakan ketidakpuasan manusia terhadap konstruksi fisik dirinya gitu, dalam contoh yang tadi. Sama seperti sekarang misalnya karena banyak yang menggunakan mobil-mobil seperti Civic dan lain sebagainya, sehingga kita berusaha untuk mencapai itu. Kita menganggap bahwa itu adalah hal-hal yang wajar, tetapi ketidakpuasan itu sebenarnya muncul dari budaya-budaya konsumsi yang lahir dari budaya kapitalisme. Jadi itu yang disebut dengan fantasi ideologi versi Zizek. Terus selanjutnya tentang jadi secara garis besar sublimasi ideologi itu bekerja dengan menawarkan kepuasan-kepuasan simbolis yang sebagai sebuah fantasi-fantasi tadi yang sebenarnya itu dipengaruhi oleh sistem, sehingga manusia berusaha untuk mencapai kepuasan yang nyata dalam bentuk realita yang ada, sehingga mereka tanpa sadar bahwa mereka sedang mengejar kepuasan atau kebahagiaan versi struktur ideologis yang tanpa kita sadari itu adalah yang memproduksi ketidakpuasan itu sendiri gitu. Jadi sublimasi ideologi sebagai sebuah kritik Zizek terhadap konstruksi tentang ideologi yang berkembang yang kita pahami sebelumnya, tentang bagaimana pemahaman konvensional tentang ideologi sebagai sesuatu yang harus besar, berpengaruh dan lain sebagainya gitu kan. Dan ada yang mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan atau ada posisi ketika tanpa atau tidak adanya ideologi. Kalau katanya Zizek bahwa ideologi adalah sesuatu yang inherent, bagaimana cara kita memahami dunia. Setiap orang itu memiliki ideologinya. Makanya dari versi psikoanalisis Lekong dan versi dialektika Hegelian itu memberikan garis besar bahwa ideologi itu muncul dalam internal diri manusia dan inherent bagaimana cara kita memahami dunia, sehingga tidak lahir sebagai sebuah sistem yang doktrin yang besar yang dipahami oleh bagaimana pemahaman konvensional tentang ideologi. Terus juga kritik dari Zizek ini tentang bagaimana ideologi itu dipahami sebagai sesuatu yang ilusif, seperti misalnya kita memahami tentang bagaimana cita-cita Marxis untuk mencapai membuat ideologi Marxis bisa memberikan kesetaraan kepada seluruh manusia dan lain sebagainya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang ilutif gitu. Tapi menurut Zizek, dalam struktur ideologi yang seperti itu, yang menurut versi dia, ideologi adalah kebenaran-kebenaran yang diorganisir dan digunakan untuk mendukung tatanan sosial yang ada. Itu sih sisanya kita diskusikan ya. Cuman secara garis besar, ruang lingkup dari ideologi yang dipahami oleh Zizek itu dalam ranah pop culture atau sosial budaya. Sehingga dalam versinya contoh-contoh yang diambil atau analisisnya itu banyak bekerja dalam wilayah-wilayah sosial dan budaya. Itu aja sih, silakan teman-teman yang mau didiskusikan. Ini tidak searah ya. Ini yuk silakan. Saya mau bertanya langsung. Dorongan-dorongan yang diadopsi Zizek dari Lacan itu dorongan-dorongan yang seperti apa? Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh pemantik tadi itu gimana ya? Kalau saya sendiri ya beneran masih belum tergamblang jelas gitu apa yang disebut sublimasi ideologi. Mungkin memang pemikiran saya yang belum nyampe ke situ. Cuman yang saya tangkap ada beberapa poin, cuman yang ingin saya tanyakan cuma satu, bahwa tadi Slavoj Zizek itu mengartikan bahwa sublimasi ideologi itu adalah ideologi itu bukan
pemikiran-pemikiran yang terstruktur atau yang sistematis sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ahli yang dulu seperti itu pengertian ideologinya. Karena menurut Zizek itu adalah bentuk realitas di bawah alam sadar kita. Sehingga hal itu juga dikatakan ideologi. Kan seperti itu kan? Ya pemantik. Sehingga saya bertanya-tanya, kenapa seperti itu? Kenapa Zizek bisa mengartikan sebagaimana bisa mengartikan ideologi yang seperti barusan itu? Oke, mengadopsi dari Hegel dan siapa barusan itu? Lekon, gak familiar soalnya tokohnya itu. Oke, mengadopsi dari dari dua tokoh barusan. Tapi ketika melihat dari penjelasan terkait dengan subjek dari dua tokoh tersebut, kayaknya memang tidak mengarah pada hal barusan. Karena subjek ruang kosong, barusan kekosongan tadi itu memang dari pengertian Lekon barusan itu bahwa kaitannya dengan ideologi yang diartikan oleh Zizek agak kurang mendekati seperti itu. Mungkin hal itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau memang sebenarnya mengadopsi dari dua pemikiran barusan, lantas kaitan eratnya itu seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Jadi memperjelas ulang tentang sublimasi ya? Tentang sublimasi ya tadi ya? Dan kekosongan tadi ya? Iya, maksudnya kaitannya dulu Pak, katanya Pak, yang diartikan oleh Zizek, kaitannya dengan mengadopsi dari pikiran dua tokoh barusan itu, kaitan eratnya itu seperti apa? Oke. Hubungan sih. Relation. Cek. Oke, saya akan berusaha menjelaskannya secara lebih gamblang. Pertama pertanyaan dari Kak Fakih tentang dorongan-dorongan seperti apa yang diambil dari pemikirannya Lekong gitu ya Kak. Secara garis besar yang diambil dari pemikirannya Lekong itu dari dua hal. Pertama dari sublime object dan surplus enjoyment. Katanya yang pertama tentang bagaimana pemahaman Lekong tentang sublimasi, yang kedua tentang bagaimana surplus kenikmatan. Sama seperti yang kita singgung pertama tentang bagaimana dorongan-dorongan itu muncul. Misal begini, tadi kan dikatakan bahwa sublimasi ideologi itu bagaimana sesuatu dorongan-dorongan itu muncul yang awalnya itu berada dalam alam bawah sadar kita menjadi sesuatu yang real atau diterima dalam dalam sosial kita. Nah, dalam pemahaman tentang sublimasi. Jadi sublimasi itu yang diambil dari pemikirannya Lekong, karena Lekong menganggap bahwa Lekong itu memiliki pemikiran tentang sublime object yang di situ memahami tentang bagaimana dorongan-dorongan berasal dari ketidaksadaran itu dialihkan menjadi sesuatu yang bersifat objek atau aktivitas. Sama seperti bagaimana ketika ada pemikiran Lekong tentang libido. Bagaimana libido yang meningkat itu yang awalnya hanya berada dalam satu struktur atau berada dalam ketidaksadaran kita, itu bisa menjadi sesuatu aktivitas atau menjadi sebuah karya seni misalnya. Atau hal-hal yang mungkin dalam pikiran kita menjijikan misalnya, itu menjadi sebuah ekspresi seni gitu. Itu hal-hal yang disebut dengan sublim. Bagaimana peralihan dari sesuatu yang terbentuk dalam ketidaksadaran itu muncul menjadi sesuatu yang real dan nyata gitu. Itu sublimasi. Sublime object. Yang kedua tentang surplus enjoyment, tentang kenikmatan yang berlebihan dalam pemikirannya Lekong yang juga diadopsi oleh Zizek. Jadi tadi keterlibatannya apa antara pemikiran surplus enjoymentnya Lekong dengan sublimasi ideologinya Zizek? Itu ada kaitannya pada bagaimana ideologi itu, kalau surplus enjoymentnya itu tentang bagaimana hubungan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Kalau ditarik dalam sublimasi ideologinya Zizek, bagaimana tanpa kita sadari kita terjebak dengan ideologi kapitalisme yang tadi. Bagaimana ketidakpuasan itu lahir. Itu muncul dari ketidaksadaran kita. Sehingga kita menyadari bahwa sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan ideologi kapitalisme. Padahal sebenarnya ketidakpuasan tadi itu lahir dari atau diproduksi oleh ideologi kapitalisme gitu. Jadi dua itu yang diambil atau diadopsi oleh Zizek dalam pemikirannya Lekong. Yang terus bisa sampai sini teman-teman bisa dipahami atau ada yang ditanyakan silakan. Kita diskusikan ya, ini jangan satu arah. Pakai mic ya, saya tidak mau tidak bisa. Mungkin dijelaskan ulang ya secara singkat.
Ya. Jelaskan secara singkat aja terkait dengan sublimasi ideologi itu seperti apa sih gitu. Karena dari tadi cuman bahasa-bahasa yang kemudian yang dipaparkan itu bahasa-bahasa cuman pemikirannya dari mana, konsepnya gimana gitu kan. Jadi titik temu dari apa sih sublimasi ideologi ini kayak gimana sih gitu. Itu nggak ketemu gitu kan. Sehingga mungkin teman-teman termasuk saya gitu kan, karena kerendahan pemikirannya saya gitu, itu nggak paham gitu. Makasih. Cek 1 Oh, 2. ini. Bismillah. Mungkin dari sahabat Sofan itu lebih ke pemahaman ya. Sublimasi ideologi adalah cuman saya melihatnya agak ini. Saya melihatnya sublimasi ideologi ini mengarah kepada setiap karakteristik orang. Jadi secara lebih ke mana? Subjektivitas. Nah, hanya saja yang dipaparkan dari pemantik barusan, dia menyebutkan bahwa sublimasi ideologi itu mengarah terhadap salah satunya adalah demokrasi. Nah, sedangkan pada kajian bulan ini kan lebih jelasnya kan mengkaji tentang kebudayaan. Nah, jadi pertanyaan saya ini, sublimasi ideologi ini mengarah kepada individual atau mengarah terhadap secara universal, artinya secara menyeluruh gitu. Sehingga poinnya nanti, oke, saya setuju tadi ketika berbicara tentang fantasi ideologi itu mengarah terhadap personal, ya kan? Nah, hanya saja nanti kira-kira gimana gini loh. Apakah sublimasi ideologi ini secara kajiannya emang mengarah terhadap individual atau universal gitu? Mohon tanggapannya. Mungkin teman-teman yang lain karena bisa didiskusikan. Ya Mbak pemantik ya.